Bagaimana kalau dia melakukan lagi dosa tersebut, kemudian taubat lagi? Rasulullah menjawab lagi, Allah terima taubatnya, Allah ampuni semua dosanya. Sehingga akhirnya sahabat ini nanya, ya Rasulullah, sampai kapan? Rasulullah SAW menjawab, sampai dia bosan melakukan dosa tersebut. Nah ini insya Allah, kagak ada kata terlambat untuk tobat. Kagak ada kata terlambat untuk tobat, Oke, sahabat Smart Skill School, Assalamualaikum. Nah, sekarang kita cari Ustadz Adi Warman. Susah nih orang dicari. Katanya sih dia lagi di Jaya Ancol Bowling. Yuk kita cari. Nah, ini dia orangnya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oke, good. Kita langsung aja ya, Ustadz. Oke. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, hendaknya dia bersiap-siap ke neraka. Nah lo, apakah kita harus cepat-cepat tobat nih Ustadz? Wah udah lewat kita waktunya nih. Mana caranya? Itu kan kita umur palingan orang meninggal 80 tahun meninggal, bener gak? Jadi kalau 40 tahun itu udah separuh jalan, Fit, bener gak? Jadi kalau udah separuh jalan, lu belum juga insaf. Ini peringatan sebetulnya. Sebetulnya ada hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, apabila aku berikan umur yang panjang kepada hambaku sehingga mencapai umur 40 tahun, maka akan aku jauhkan dia dari 3 jenis penyakit. Penyakit gila, kusta, dan sopak. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 50 tahun, kata Allah, maka akan aku ringankan perhitungannya, hisabnya. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, mencapai 60 tahun, maka akan aku dekatkan hatinya untuk taubat. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, mencapai 70 tahun, kata Allah, maka akan aku masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang dicintai para malaikat. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, mencapai 80 tahun, maka aku hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, 90 tahun, aku ampuni semua dosa-dosanya. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, 100 tahun atau lebih, maka aku akan catat kebiasaan baiknya ketika muda, walaupun tidak dilakukan lagi ketika sudah tua. Nah ini hadisnya, ini hadis ini. Jadi sebenarnya kita semua berasal dari tempat yang sama. Kita semua penghuni sorga awalnya, benar gak? Terus kita ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini untuk ngurusin dunia, bener gak? Pada saat itulah kita ada belok kiri, belok kanan, sama kayak main bowling ini, bener gak? Kadang-kadang tuh bola masuk selokan kiri kanan, tapi the next strike kita akan buat strike, bener gak? Gitu juga main hidup. Back to you, Fit. Oke, Ustadz. Jadi kalau mau pintu surga dibuka dikit nih, biar kita bisa masuk, umur 40 tahun tuh kudu udah insaf ya? Ini benar-benar. Kalau di hadis tadi sih sebutnya 60 tahun. Karena 60 tahun kita akan condong kepada taubat. Karena pada saat itu tenaga kita untuk buat maksiat mulai menurun. Karena dalam hadis lain, waktu itu Rasulullah SAW, gue cerita dikit ya Fit ya. Dulu waktu kita SMA nggak kayak begini nih, tapi ini gue cerita dikit nih. Rasulullah SAW mengingatkan, waktu itu ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang membuat dosa, lalu dia taubat? Kemudian Rasul mengatakan, Allah akan terima taubatnya dan ampuni dosanya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia mengulangi dosa tersebut, kemudian taubat lagi? Rasul menjawab, Allah akan terima taubatnya dan ampuni dosanya. Ketiga kalinya orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia melakukan lagi dosa itu, kemudian taubat lagi? Rasul menjawab, Allah akan terima taubatnya dan mengampuni dosanya. Keempat kalinya orang bertanya yang sama, bagaimana kalau dia melakukan lagi dosa tersebut, kemudian taubat lagi? Rasul menjawab lagi, Allah terima taubatnya, Allah ampuni semua dosanya. Sehingga akhirnya sahabat ini nanya, ya Rasulullah, sampai kapan? Rasulullah SAW menjawab, sampai dia bosan melakukan dosa tersebut. Nah ini insya Allah, kagak ada kata terlambat untuk tobat. Kagak ada kata terlambat untuk tobat, Oke, Ustadz,
apa itu nafsu. Dan seringkali nafsu itu merusak tatanan hidup manusia. Apakah ada setan di balik nafsu itu? Atau memang sedemikian buruknya perilaku manusia sekarang? Gak usah pakai setan-setanan. Terkadang di luar batas kemanusiaan, Ustaz. Cinta nggak dibales, dibakar perempuannya, kirim tajil isi racun, terus swab tes bekas dipakai ulang. Nggak mikir orang Setan tua itu betul-betul. lemah, men. Jangan dikit-dikit nyalain setan. Dia ada dua yang menyebabkan kita buat dosa. Pertama, faktor eksternal. Iya, setan. Tapi setan itu lemah. Dia bisanya cuma bisik-bisikin doang, bujuk-bujuk doang. Habis itu, giliran udah kita di ujung, dia jorokin. Bener gak? Ada faktor yang lebih besar dari itu, yaitu faktor kita nih, nafsu kita sendiri. Itu sebabnya, di ajaran agama apapun, itu diajarkan untuk berpuasa sebagai instrumen untuk mengendalikan diri kita. Puasa mengajarkan we have to control our emotion and do not let emotion control us. Puasa mengajarkan if we have control over ourselves, then we have control over our life. Kalau kita bisa ngontrol diri kita, maka kita bisa ngontrol kehidupan kita. Benar kan? Itu yang membuat kita jadi orang free, orang bebas. Be what you are, be who you are, be yourself. Benar kan? Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa nih Fit. Lo ingat-ingat doanya nih. Allahumma inni a'udzubika min qahrir rijal. Wahai Allah, lindungi kami dari orang-orang yang mencengkram hidup kami, orang-orang yang mendikte hidup kami. Benar kan? Jadi kita jangan kelewat cepet nyalain setan, men. Setan ada, tapi setan itu lemah. Setan itu lemah. Setan bilang gak apa-apa, bentar bisa tobat, bener kan? Tapi ada bagian kitanya, men, yang lakuin kan kita, tangan kita, yang ngasih racun kan tangan kita, yang bikin swab bekas dipakai lagi kan tangan kita, otak kita yang bikin semua, bener kan? Nah, itulah sebabnya marilah sama-sama kita jaga, kendalikan diri kita sebaik-baiknya. Bahwa kita buat dosa here and there, iyalah, namanya juga manusia. Setiap anak cucu Adam itu adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat tobatnya. Udah, tobat aja, tobat. Nah, Ustaz, ditanyain nih, Ustaz tuh main medsos gak sih? Seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain Gue gak gitu? punya medsos, gak punya Instagram, gak punya Facebook, gak punya apa-apa dah. Terserah deh, kita bagi tugas, Fit. Lo yang bagian main medsos, gue bagian main bowling, bener gak? Lo mau main medsos, selama itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah, do it. Gue lempar dulu ya. Jago juga dia bowlingnya. Oke, terima kasih Jaya Ancel Bowling. Terima kasih Ustadz Adi Warman atas tausiahnya. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibukakan pintu rezeki di dunia dan pintu surga di akhirat nanti. Amin. See you next time, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it for now. Please subscribe and like. Bye! Smart Skills School.